Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wi Hidayah Rahab dengan NIM 2207385. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah statistik dengan dosen pengampu Ibu Milana PhD. Baik, di sini sudah ada untuk tugas besarnya yaitu studi kasus. Kita lihat soalnya itu dua perlakuan yang berbeda diberikan kepada material X untuk mendapatkan tingkat kekuatan tertentu. Nah, uji kekuatan material yang menggunakan uji tarik. Kemudian peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan kekuatan antara perlakuan yang berbeda. Data yang diperoleh yaitu dalam satuan gigapascal atau GPa dan ditampilkan dalam tabel. Nah, di sini sebelum kita mengerjakan daripada studi kasus tersebut, ada beberapa instruksi yang harus kita patuhi dalam proses pengerjaan studi kasus tersebut. Yang pertama, itu kita diminta untuk mengambil data sebanyak digit pertama dan digit terakhir NIM. Jadi di sini berhubungan dengan NIM saya itu 2207385, maka yang kita ambil itu adalah 25 data, yaitu dari data nomor 1 sampai data nomor 25. Nah, kemudian kita akan melakukan analisis statistik untuk mengetahui apakah kekuatan produk ini berbeda. Dan di sini kita menggunakan alfa sebesar 5%. Nah, selanjutnya, nah, kita lihat untuk jika kekuatan material yang diharapkan adalah 240 gigapascal, nah ujilah pada tingkat kepercayaan 90%. Kemudian di sini ada dua poin yang harus diminta, yaitu kekuatan material dengan perlakuan A lebih besar dari target yang diharapkan, dan kekuatan material dengan perlakuan B lebih besar dari target yang diharapkan, yaitu menggunakan alfa sebesar 10%. Selanjutnya, kita akan melakukan presentasi, yaitu pada saat sekarang ini. Langsung saja kita melakukan. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari apa yang sudah kita kerjakan. Nah, jadi di sini berhubung dengan NIM-nya itu 20, yang diawali dengan angka 2 dan diakhiri dengan angka 5, maka data kita adalah sebanyak 25 data pertama. Nah, di sini pertama-tama kita akan mengambil data dari data 1 sampai data 25. Itu atau disebut dengan N sama dengan 25. Nah, kita lihat untuk data A di sini dan ada data B. Kemudian data D ini adalah data pembanding antara data A dan data B. Dan kemudian ini data D itu dikuadratkan atau D pangkat 2 itu didapatkan hasil. Seperti ini. Dan untuk data D-nya itu didapatkan hasil minus 625 dan untuk data D kuadratnya itu didapatkan hasil sebesar 101.491.
Nah, kemudian kita lihat di sini adalah N. N ini adalah jumlah data dan S ini untuk S didapatkan hasil sebesar 59.814. Nah, ini adalah dengan menggunakan function Excel yaitu SQRT. Dan kemudian T hitungnya itu sebesar minus 2089. Dan untuk DF-nya sendiri itu sebesar 24 dan kemudian alfanya itu tadi sudah ketentuan dari pada soalnya itu sebesar 5%. Dan untuk T-tabelnya itu 2002.063.899. Nah, di sini untuk hipotesisnya itu H0 tidak ada perbedaan antara perlakuan A dan B dan H1-nya itu terdapat perbedaan antara perlakuan A dan B. Jadi untuk dapat kita simpulkan karena T-tabel lebih kecil daripada T hitung, maka H0 dinyatakan ditolak karena maka ada perbedaan antara perlakuan A dan perlakuan B. Selanjutnya, kita lihat jika kekuatan material yang diharapkan adalah 240 gigapascal, maka ujilah pada tingkat kepercayaan 90%. Di sini kita akan melakukan poin pertama yaitu kekuatan material dengan perlakuan lebih besar dari target yang diharapkan. Dan kedua yaitu kekuatan material dengan perlakuan B lebih besar dari target yang diharapkan. Nah, itu menggunakan alfa sebesar 10%. Itu X bar. Di sini kita lihat untuk X barnya itu kita lihat didapatkan hasilnya itu 244,52 dan ini merata-ratakan daripada data. Dan kemudian didapatkan mu itu sebesar 240 dan untuk S-nya ini adalah standar deviasi didapatkan hasil 31,94151 dan untuk N-nya ini adalah jumlah data. Nah, kemudian kita lihat untuk T hitungnya itu didapatkan hasil 0,707543 itu dengan menggunakan function SQRT. Kemudian untuk T-tabel itu didapatkan hasil minus 1,31784. Nah, kemudian untuk hipotesis H0 sama dengan kekuatan material dengan perlakuan A itu lebih besar dari 240 gigapascal. Nah, untuk H1-nya itu kekuatan material dengan perlakuan A tidak lebih besar dari 240 gigapascal. Nah, untuk kesimpulan yang bisa kita tarik dari hasil H0 dan H1 ini adalah karena kita lihat T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tolak H0. Yang berarti tidak cukup bukti untuk mengatakan kekuatan material dengan perlakuan A itu lebih besar dari 240 gigapascal. Dan yang untuk B, kita lihat untuk X barnya itu sebesar didapatkan hasil 269,52 dan mu-nya itu didapatkan hasil sebesar 240. Nah, untuk standar deviasinya itu sendiri didapatkan 47,72763 dan untuk N itu adalah jumlah data itu didapatkan 25. Nah, untuk T hitung ataupun tabel hitungnya itu didapatkan hasil 3,092548 dan untuk T tabelnya itu sebesar minus 1,31784 dan untuk hipotesis itu H0 sama dengan kekuatan material dengan perlakuan B itu lebih besar dari 240 gigapascal.
Dan H1-nya itu kekuatan material dengan perlakuan B tidak lebih besar dari 240 gigapascal. Nah, kesimpulan yang bisa kita tarik yaitu karena T hitung lebih besar dari tabel, maka terima H0. Yang berarti cukup bukti untuk mengatakan kekuatan material dengan perlakuan B lebih besar dari 240 gigapascal. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.